Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifa Asri Aini Harahap dengan NIM 210590004. Di sini saya akan menjelaskan analisis rasio keuangan perusahaan Pamplin INC, UTS Manajemen Keuangan 1, dosen pengampu Ibu Aimatul Yumna. Pertanyaan yang pertama yaitu, seberapa likuidkah perusahaan tersebut? Yang pertama kita gunakan yaitu current ratio. Rumusnya aktiva lancar per hutang lancar. Current ratio pada tahun 2002, aktiva lancarnya 1.200, sedangkan hutang lancarnya 200. Jadi 1.200 dibagi 200 sama dengan 6. Sedangkan current ratio pada tahun 2003, aktiva lancarnya 1.200 dan hutang lancarnya 300. Jadi 1.200 dibagi 300 sama dengan 4. Pada tahun 2002, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 6, sedangkan pada tahun 2003, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 4. Yang kedua, kita menggunakan quick ratio. Rumusnya, aktiva lancar dikurang persediaan. Quick ratio pada tahun 2002, 1.200 dikurang 550 sama dengan 3,25. Sedangkan quick ratio pada tahun 2003, aktiva lancarnya 1.200, persediaannya 625, jadi 1.200 dikurang 625 sama dengan 1,91. Pada tahun 2002, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 3,25, sedangkan pada tahun 2003, aktiva lancar mampu membiayai hutang lancar sebanyak 1,91. Yang ketiga, kita menggunakan cash ratio. Rumusnya yaitu kas tambah efek per hutang lancar. Cash ratio pada tahun 2002, kasnya 200, efeknya 0, dan hutang lancarnya 200. Jadi 200 ditambah 0 per 200 sama dengan 1. Sedangkan cash ratio pada tahun 2003, kasnya 150, efeknya 0, dan hutang lancarnya 300. Jadi 150 ditambah 0 per 300 sama dengan 0,5. Pada tahun 2002, seluruh kas dan efek melunasi hutang lancar. Sedangkan pada tahun 2003, kas dan efek hanya bisa melunasi 0,5 dari hutang lancar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, likuiditas pada tahun 2002 lebih tinggi daripada likuiditas tahun 2003. Pertanyaan yang kedua yaitu, seberapa efisienkah perusahaan mengelola aktivanya? Pertama, kita menggunakan Tato rasio. Rumusnya penjualan bersih per rata-rata total aktiva. Tato rasio pada tahun 2002, penjualan bersihnya sama dengan 1.200, rata-rata total aktivanya 2.400. Jadi 1.200 dibagi 2.400 sama dengan 0,5 kali. Tato rasio 2003, penjualan bersih 1.450, rata-rata total aktiva sama dengan 0,55 kali. Jadi pada tahun 2002, efisiensi perusahaan dalam mengelola aktivanya sebanyak 0,5 kali. Sedangkan pada tahun 2003, efisiensi perusahaan dalam mengelola aktivanya sebanyak 0,55 kali. Yang kedua, kita menggunakan RTO rasio dan ACP rasio. RTO rasio rumusnya penjualan kredit per rata-rata piutang. RTO rasio pada tahun 2002, yaitu penjualan kreditnya 1.200, rata-rata piutangnya 450. Jadi 1.200 dibagi 450 sama dengan 2,66 kali. Sedangkan ACP rasio pada tahun 2002, yaitu 360 hari, perputaran piutangnya 2,66 kali. Jadi 360 hari dibagi 2,66 kali sama dengan 1.135 hari. RTO rasio pada tahun 2003, penjualan kreditnya 1.450, sedangkan rata-rata piutangnya 425. Jadi dapat hasil 3,41 kali. Sedangkan ACP rasio pada tahun 2003, 360 hari, sementara perputaran piutangnya yaitu 3,41 kali. Jadi hasilnya 106 hari. Berdasarkan RTO rasio dan ACP rasio, perputaran piutang pada tahun 2003 lebih cepat daripada tahun 2002.
karena pelunasan pada tahun 2002 membutuhkan waktu sebanyak 135 hari, sedangkan pada tahun 2003 membutuhkan waktu sebanyak 106 hari. Selanjutnya, kita menggunakan ITO rasio dan ADI rasio. ITO rasio rumusnya harga pokok penjualan per rata-rata persediaan. ADI rasio rumusnya 360 hari dibagi ITO. ITO rasio pada tahun 2002 yaitu 700 per 550 dapat hasilnya 1,27 kali. ADI rasio pada tahun 2002 360 hari dan ITO-nya 1,27 kali, jadi dapat hasilnya 283 hari. Sedangkan ITO rasio pada tahun 2003, harga pokok penjualannya 850, rata-rata persediaannya 1,27 kali, jadi dapat ITO-nya sebanyak 1,27 kali. Sedangkan ADI rasio pada tahun 2003, 360 hari, ITO-nya 1,27 kali, jadi dapat hasilnya 265 hari. Jadi, berdasarkan ITO rasio dan ADI rasio, perputaran persediaan pada tahun 2003 lebih cepat daripada tahun 2002, karena persediaan pada tahun 2002 dalam waktu sebanyak 283 hari, sedangkan pada tahun 2003 dalam waktu sebanyak 265 hari. Selanjutnya kita menggunakan Fato rasio. Rumusnya, penjualan per rata-rata aktiva tetap bersih. Fato rasio pada tahun 2002, penjualannya 1.200, rata-rata aktiva tetap bersihnya 1.200, jadi dapat hasil 1 kali. Fato rasio pada tahun 2003, penjualannya 1.450, rata-rata aktiva tetap bersihnya 1.400. Jadi 1.450 per 1.400 sama dengan 1,03 kali. Jadi pada tahun 2003, efisiensi perusahaan lebih tinggi daripada tahun 2002. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan membiayai aktivanya? Perusahaan membiayai aktivanya dengan cara menggunakan hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Di sini kita akan menggunakan debt ratio. Rumusnya total hutang tambah total aktiva. Debt ratio pada tahun 2002 total hutangnya yaitu 800, total aktivanya 2.400. Jadi 800 per 2.400 sama dengan 0,33 atau 33%. Sedangkan debt ratio pada tahun 2003, total hutangnya 900, total aktivanya 2.600. Jadi 900 per 2.600 sama dengan 0,34 atau 34%. Pertanyaan selanjutnya, berdasarkan tingkat pengembaliannya, apakah Anda merekomendasikan untuk membeli saham Pamplin INC? Pertama, kita cari dulu yaitu dalam metode ROI. Rumusnya laba bersih per rata-rata total aktiva. ROI pada tahun 2002 laba bersihnya 120, rata-rata total aktivanya 2.400. Jadi 120 dibagi 2.400 sama dengan 0,05 atau 5%. ROI pada tahun 2003 laba bersihnya 178, rata-rata total aktivanya 2.600. Jadi 178 dibagi 2.600 sama dengan 0,06 atau 6%. Jadi jawaban saya, menurut saya tidak akan merekomendasikan untuk membeli saham Pamplin INC karena setelah menganalisis, ternyata tingkat pengembalian perusahaan ini tidak mencapai rata-rata. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.